Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 7 Juli 2020, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Menembus Batas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai pertemuan dan perbincangan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Namun ada permasalahan di sana. Perhatikan ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata tidak bergaul dalam bahasa Yunani auxukraume. Itu secara literal artinya tidak berhadapan dengan orang lain. Atau tidak ada asosiasi dalam hubungan pertemanan dengan orang lain. Apa alasannya mereka tidak bergaul satu dengan yang lain? Ada dua alasan. Alasan pertama dari pihak orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu tidak murni lagi. Karena mereka adalah keturunan campuran dari Israel dan non-Israel. Jadi sudah tidak murni lagi. Ini merupakan permasalahan yang besar bagi orang Yahudi. Juga orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Ini merupakan ibadah yang dianggap salah oleh orang Yahudi karena tidak di Yerusalem. Alasan yang kedua dari pihak orang Samaria. Orang Samaria menganggap bahwa orang Yahudi sudah tidak lagi melakukan tradisi keagamaan yang awal dari nenek moyang mereka. Mereka sudah melupakan, mengabaikan tradisi awal keagamaan mereka. Khususnya ketika mereka pulang dari pembuangan. Ini menurut orang Samaria. Jadi masalah ini merupakan masalah yang tajam. Karena berkaitan dengan kehidupan sosial atau status sosial dan juga berkaitan dengan keagamaan. Perhatikan, ketika ada permasalahan keagamaan, itu menjadi persoalan yang sangat tajam. Orang Yahudi dan orang Samaria juga melakukan atau mengalami hal itu. Namun perhatikan, Yesus tidak peduli dengan situasi itu. Yesus tetap bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang bisa membuat Yesus kena sanksi sosial. Pertama, dia bertemu dan berbincang dengan orang Samaria. Masalahnya sudah saya jelaskan di atas. Yang kedua, dia berbincang-bincang dengan seorang perempuan. Antara laki-laki dan perempuan tidak bisa seperti itu pada saat itu. Bisa dikatakan mereka berdua berbincang-bincang, akrab. Ini masalah. Yang ketiga, Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria yang tidak benar. Perempuan ini dikatakan tidak benar. Perhatikan ayat yang ke-17 dan 18. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab
engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan Samaria ini perempuan yang bisa dikatakan tidak benar. Sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang bersama dengan dia itu bukan suaminya atau kumpul kebo ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan hal yang sangat sensitif. Tetapi Yesus berbincang dengan orang seperti itu. Bertemu dengan orang seperti itu. Menarik. Yesus tetap saja bertemu dan berbincang-bincang dengan perempuan seperti itu. Ini menembus batas. Yesus menembus batas. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan kita tahu akhirnya si perempuan Samaria ini bertobat. Jadi untuk kebaikan Yesus mau menembus batas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, biasanya pembatas untuk kita bisa bergaul dengan orang lain adalah pertama suku. Perhatikan, seringkali kalau kita sudah bertemu dengan orang yang suku sama dengan kita abaikan yang lain. Suku. Yang kedua bisa pendidikan. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi akan cocok katanya klop dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sementara yang berpendidikan rendah diabaikan. Harta, kekayaan. Perhatikan, orang-orang kaya cocoknya kumpul dengan orang kaya. Orang yang tidak kaya terabaikan. Status sosial juga demikian. Ini adalah batas-batas yang membuat kita tidak bisa bergaul dengan semua orang. Ini adalah batas-batas. Yesus sudah menembus batas, menghancurkan dinding-dinding pemisah. Kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita harus meneladaninya. Kita harus hancurkan dinding-dinding pemisah itu. Batas-batas itu harus kita singkirkan. Mari kita membuka diri untuk bergaul dengan orang yang berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda kekayaan, status sosial. Kita harus bergaul dengan semua orang. Tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kebaikan. Yesus membuat kebaikan itu nampak nyata dan terbukti, yaitu pertobatan si perempuan Samaria itu. Demikian juga seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus membawa kebaikan bagi orang lain, membawa damai di lingkungan kita. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita menembus batas, menghancurkan dinding-dinding pemisah. Jangan gengsi untuk bergaul dengan orang yang mungkin menurut kita tarafnya lebih rendah. Jangan gengsi, karena mereka perlu kebaikan dari Tuhan. Dan itu dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, karena kita pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah kita adalah orang yang harusnya membawa damai bagi lingkungan? Hal itu bisa kita lakukan, tetapi kita harus menembus batas. Mari teladani Yesus, supaya kita bisa menjadi alatnya, supaya kita bisa membawa damai, kebaikan bagi lingkungan. Tuhan akan memakai kita ketika kita bersedia menembus batas. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ada contoh yang luar biasa bagi kami, di mana Yesus sudah menembus batas untuk tujuan kebaikan, bahkan pertobatan bagi orang lain. Tuhan, kami sebagai murid Kristus, biarlah kami bisa meneladaninya. Biarlah kami menghancurkan dinding-dinding pemisah. Batas-batas itu harus kami singkirkan, supaya kami bisa membawa kebaikan bagi lingkungan kami, membawa damai bagi lingkungan kami, di mana kami berada. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.